Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Terakhir kita ketemu 1 bulan yang lalu nih. Sekarang gimana kabar kalian? Nah, di pertemuan kali ini gak kalah beda nih sama yang kemarin. Aku bakal ngajak kalian untuk explore dan masuk ke dalam pembahasan kita kali ini. Nah, masa iya kalian gak penasaran? Di pembahasan kita kali ini, kita sudah membawa atau mengajak pemateri yang gak kalah keren sama yang kemarin. Siapa beliau? Beliau adalah Ibu Mulyanti Suhartinah atau yang kerap dipanggil Miss Tina. Nah, teman-teman, sebelum itu Miss Tina ini merupakan alumni Universitas Negeri Malang. Beliau ini juga merupakan pengajar bahasa Inggris. Beliau ini juga merupakan penggerak bahasa gaya mengajar kreatif, pengorganisasian kelas, pemberi pengaruh pemasaran, dan pembawa acara. Beliau ini juga mendapatkan penghargaan juara 2 KTI Piala Inggris 2014, mahasiswa UM magang di Thailand Selatan 2016, mentor dalam program mentoring di UM 2016, pelaku drama bahasa Inggris dalam seminar internasional 2017, penyiar radio UM-FM, dan mendapatkan sertifikat peserta workshop menulis novel, administrasi unit kegiatan mahasiswa radio UM-FM, pelaku seminar pemikiran dan peradaban Islam di program kaderisasi ulama Universitas Darussalam Gontor. Baik teman-teman, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Miss Tina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih kabarnya Miss Tina? Alhamdulillah, karena ini hari Jumat ya, jadi agak-agak agamis. Alhamdulillah baik, sehat. Ya. Apa nih kesibukannya akhir-akhir ini? Kesibukannya akhir-akhir ini mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi ujian yang sebentar lagi, mungkin minggu depan ya, akan diadakan. Terus kemudian habis ini juga mau liburan, mau wisuda juga yang kelas 12. Jadi ya banyak persiapan-persiapan yang upcoming ini mau dipersiapkan gitu sih. Iya. Oke, baik. Boleh langsung kita masuk ke pembahasannya nggih? Boleh. Oke. Miss, tadi kan aku bahas yang penghargaan ini ada yang namanya mahasiswa UM magang di Thailand Selatan 2016. Ya. Kalau boleh tahu gimana nih perjalanan Miss Tina biar bisa mendapatkan kesempatan itu? Oke. Jadi on 2016 ya, di tahun 2016 waktu itu bulan Agustus itu kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan pertukaran mahasiswa melalui program yang diadakan oleh MEDAT, Muslim Association Education Department of Thailand, yang bekerja sama dengan kampus. Kemudian waktu itu ada sekitar kurang lebih 40 mahasiswa dari berbagai jurusan yang diberangkatkan untuk mengikuti program internship itu. Gitu. Jadi kita di sana memang diletakkan di sekolah-sekolah muslim yang ada di Thailand, terutama di South Thailandnya atau Thailand Selatan itu. Tapi ada beberapa juga yang diletakkan di Bangkok. Ya, itu beberapa. Jadi nggak semua di Thailand Selatan atau tepatnya di Songkhla, provinsi Songkhla, karena di sana itu adalah provinsi yang memiliki banyak, mayoritasnya masyarakatnya itu muslim gitu. Ya, jadi ada beberapa juga yang di Bangkok gitu. Jadi kita disebar di sekolah-sekolah tersebut untuk menjadi pengajar bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia seperti itu. Iya. Keren banget ya. Iya. Terus habis itu apa nih yang membuat Miss Tina punya motivasi atau inspirasi sehingga menjadi wanita yang berpendidikan tinggi dan seorang yang berani mencoba? Iya, jadi sebenarnya awalnya dulu itu saya juga semua itu kan berangkat dari cita-cita ya, keinginan gitu. Jadi memang semenjak saya lulus SMA itu saya ingin melanjutkan studi hingga S3 gitu. Terus ingin mendapatkan beasiswa ke luar negeri juga gitu. Jadi itu semua berangkat dari cita-cita, keinginan gitu kan, mimpi gitu kan. Dan
kita itu pun juga harus berani bermimpi gitu kan. Jadi semua itu saya tuliskan di kertas yang saya tempel di depan meja belajar saya gitu kan. Jadi saat saya kuliah S1 pun di kos-kosan juga ada gitu. Mimpi-mimpi itu tertata dengan rapi. Di saat saya lulus S1 saya sudah memiliki langkah bahwasanya saya akan mencari beasiswa gitu kan ke luar negeri untuk melanjutkan studi S2 saya. Ternyata memang belum diberikan kesempatan, tapi sebelum itu saya kan mengikuti pertukaran mahasiswa melalui jalur internship itu. Jadi mungkin ya doakan saja semoga kalau nanti bahkan saya harus mengulang untuk S2 lagi di luar negeri, baru lanjut S3 juga nggak apa-apa gitu. Pokoknya ini pun sekarang masih dalam proses saya ikhtiarkan gitu. Jadi walaupun sudah menjadi istrinya orang ya kan, dan seorang ibu yang memiliki anak, tapi perempuan itu adalah bagian dari peradaban gitu Mbak. Jadi kita tetap apapun profesi kita, kewajiban kita, tanggung jawab kita itu berhak bermimpi dan berhak mewujudkan mimpi itu gitu. Kalaupun misalnya belum bisa diwujudkan sekarang, ya kita harus tetap ikhtiar gitu kan, sambil berdoa semoga mimpi itu kelak entah kapan gitu yang sering saya ucapkan itu akan terwujud gitu. Karena jujur kalau misalnya saya boleh bilang, jadi historical side dari kenapa saya bisa mengunjungi Thailand dan juga Kuala Lumpur Malaysia itu sederhana sebenarnya. Orang bilang ucapan adalah doa gitu kan. Jadi dulu waktu saya masih jadi mahasiswa, ketika momen sesi perkenalan ya, selalu saya ditanyain where are you from, where are you coming from gitu kan, sama bapak ibu dosen, baik itu yang dari luar negeri ya kan, ataupun yang dosen dari dalam negeri. I come from Kuala Lumpur gitu. Kuala Lumpur gitu kan, semua pasti Kuala Lumpur. I mean Kuala Lumpur Sidoarjo. Lapindo Matspray gitu kan. Oh yeah, of course. Okay, I think you are coming from the real one Kuala Lumpur gitu. Jadi setiap kemanapun saya mengenalkan diri saya, selalu saya ucapkan Kuala Lumpur gitu kan. Saya tidak ada pemikiran juga ataupun keinginan untuk pergi ke Kuala Lumpur gitu kan waktu itu. Jadi dari Kuala Lumpur yang anggapan saya adalah Kuala Lumpur Sidoarjo, maka akan menjadi Kuala Lumpur beneran gitu. Saya pergi ke Thailand, bonusnya Kuala Lumpur, ataupun sebaliknya saya pergi ke Kuala Lumpur, bonusnya adalah Thailand gitu. Jadi itu historical side-nya kenapa ternyata yang kita ucapkan, hal positif apapun yang kita ucapkan ketika memang itu kita benar-benar antara, bahkan saat itu pun saya juga nggak yakin gitu kan, saya pun juga bercanda gitu, itu hanya bercandaan gitu kan, it's just a joke gitu kan. Jadi ya Kuala Lumpur gitu aja, dan nggak menyangka itu di 2013 gitu kan ke 2014, 2 tahun kemudian ternyata saya berangkat ke Kuala Lumpur beneran gitu kan, malah bonusnya Thailand gitu. Atau bisa dibalik, saya berangkat ke Thailand dapat bonus Kuala Lumpur gitu kan. Wah luar biasa gitu. Jadi ucapan yang tanpa saya sadari pun ternyata itu juga bagian dari sebuah doa gitu. Makanya hati-hati dengan ucapan kamu gitu, karena itu bisa menjadi bumerang ataupun bisa menjadi doa yang akan kembali kepadamu seperti itu. Gitu. Ya. Terus apakah selama pastinya kan Miss Tina di situ kan juga pernah ya ngalamin yang namanya sumpek ya. Terus gimana nih cara merawat dan melatih emotional intelligence? Pergi ke emotional intelligence ya. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki multiple intelligences, atau kita bisa bilang itu kecerdasan majemuk yang sekarang lagi booming dibahas di kalangan para akademisi ya kan. Nah, untuk handling emotional intelligence, jadi di setiap dari kita itu pasti memiliki cara tersendiri ataupun metode tersendiri ya kan. Nah,
dalam hal multiple intelligence atau kita fokuskan ke emotional itu tadi, handling emotional kita, pandai-pandainya aja di saat kita lagi emosi nih gitu, atau lagi meledak-ledak, atau bahasanya kita biasanya kalau cewek itu PMS ya kan, Iya. karena PMS itu kan kadang kita tanpa sadari itu gitu kan. Nah, di saat kita emotional intelligence-nya itu bisa mengelola dengan baik, maka kita nggak akan perlu meledak-ledak gitu. Oh, iya. Mungkin kita akan mengalihkannya dengan hal-hal yang positif gitu. Dan seseorang yang emotional intelligence-nya baik itu bisa dibilang di saat dia bekerja sama di dalam sebuah tim, atau dia sedang melakukan sesuatu hal, itu lebih terkontrol gitu, lebih tersusun dengan baik gitu, lebih tertata rapi gitu, lebih terstruktur daripada seseorang yang emotional intelligence-nya itu kurang baik gitu. Jadi pernah lihat orang gowopoh gitu kan bahasanya, kayak misalnya dia apa aja gitu kan, terserah pokok dadi ngono kan, ngerjakan simple aja, ngerjakan tugas misalnya. Anak siswa yang emotional intelligence-nya belum terlatih dengan baik, atau belum ini sebenarnya tatarannya ini pembahasan psikologi ya, ini saya bukan psikolog juga, cuman nanti mungkin bisa dibaca-baca lagi karena ini berkaitan dengan emotional intelligence juga. Jadi anak-anak yang ngerjakan tugas ya, itu misalnya dia ada kan, seorang siswa itu kadang pokok jadi tugasku gitu kan, pokok ya wis tak kerjakan gitu, selesai nggak selesai, bener nggak bener, pokok sudah gitu kan. Nah itu dia manajemen emosionalnya itu mungkin belum terlatih dengan baik gitu. Tapi di saat genting pun, ketika siswa yang model seperti itu tadi, yang mengerjakan tugas terburu-buru, di saat genting ya kan, dipepet, atau misalnya pengerjaan ujian hanya 30 menit misalnya, dengan jumlah soal 25 soal gitu, dia pasti akan kalut, kemudian akan tegang ya kan, pokoknya akan berantakan, bahkan jawabannya dia itu tidak akan sepinter apapun anaknya atau sepandai apapun. Ketika anak itu emotional intelligence-nya kurang terlatih dengan baik, maka di saat genting, dipepet oleh waktu yang sangat singkat, namun pengerjaan soal itu cukup rumit, nah di saat itulah dia tidak akan bisa memikirkan strategi apa yang bisa dilakukan gitu. Jadi pemimpin pun, seorang pemimpin, leader, kenapa di dalam kalian kan habis Foxma kan ya, pasti mendapatkan materi leadership ya kan, kepemimpinan. Seorang leader pun dikatakan di saat genting atau pengambilan keputusan, dia juga harus benar-benar memiliki emotional intelligence yang baik gitu, karena pengambilan keputusan di saat yang kurang baik atau di saat genting itu, kalau tidak memperlihatkan, kalau tidak memiliki emotional intelligence yang baik, itu akan berpengaruh kepada keputusan, decisionnya itu nanti gimana gitu. Bisa jadi akan berdampaknya mungkin akan gini dan gini gitu. Jadi harus benar-benar tertata gitu. Itu seseorang yang memiliki emotional intelligence, dan itu perlu gitu saat kita bekerja sama dengan orang. Pokoknya dealing dengan people itu memang emotional intelligence itu sangat diperlukan gitu, melatih gitu. Nah, melatihnya gimana ya, banyak caranya gitu. Nanti mungkin sederhana, kita bisa belajar mulai mengontrol diri kita. Kalau ada masalah yang hadir, kita lebih bagaimana penyelesaiannya, langsung terfokus ke solusi. Itu juga melatih emotional intelligence kita gitu. Jadi kecerdasan emosional gitu, dan itu wajib dimiliki oleh seorang leader gitu, karena leader itu kan kita nggak tahu kapan waktu kita terpepet gitu. Terus saat pengambilan keputusan gitu, ya seperti itu sih. Jadi ini sangat penting banget ya dimiliki. Nggak cuman leader juga. Demi Allah. Ternyata ini penting banget ya dimiliki oleh setiap orangnya pastinya kan. Terus di sini ada lagi nih mengenai self care,
upaya apa yang harus kita lakukan untuk self care itu? Self care, oke. Sebelum kita ke self care, kadang itu kita perlu bertanya ya pada diri kita sendiri, seberapa jauh sih kita mencintai diri kita gitu. Iya. Seberapa jauh sih kita peduli terhadap diri kita sendiri, dengan apa? Dengan tidak menyakiti diri kita gitu kan. Iya. Karena ini self care. Kalau misalnya kita udah bisa mengukur kita itu sayang sama diri kita itu udah sampai di sini gitu, dengan tidak menyakiti diri kita, dengan peduli merawat diri kita atau merawat tubuh kita gitu Iya. kan, menyayangi diri dengan merawat tubuh kita, terus kemudian merawat apapun yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita gitu kan. Nah, itu berarti kita sudah mencapai titik tataran self care yang sudah lumayan baik gitu. Iya. Berarti di saat kita menghadapi masalah ataupun kenapa saya pergi larinya ke masalah ya, karena ya emang ujian ya kan, masalah itu pasti akan berhubungan erat dengan self care itu sendiri. Kalau misalnya kita udah baik self care-nya kita, maka di saat faktor eksternal atau masalah itu datang, maka kita akan lebih bisa untuk negosiasi gitu, menyelesaikan atau menemukan masalah, solusi untuk masalah tersebut gitu. Nah, self care itu kalau di kalangan siswa atau di kalangan santri ya kan, mungkin di saat ada banyaknya tugas ataupun apa nih, padatnya jadwal ya kan. Nah, itu mungkin bisa dengan ngapain henaan gitu Oh kan, iya iya. atau mungkin apa kita ngapain, make upan bareng, Oh, iya. misal boleh make upan atau mungkin kita beli jajan bareng yuk gitu Iya, iya. kan, atau kita mungkin ngapain gitu, baca buku bareng yuk gitu, atau mungkin juga yang saya biasa lakukan itu nulis gitu. Oh iya. Jadi memang semenjak kecil self care saya itu adalah menulis gitu. Saya punya kompilasi diary ya kan. Di saat saya suntuk banyak masalah gitu kan, disambi juga berdoa ya kan, memohon solusi gitu kan. Namanya juga waktu itu masih jadi mahasiswa dan teman-temannya kan banyak tugas yang judul skripsi ditolak dan teman-temannya gitu. Ya nulis gitu. Karena saya meyakini ketika saya menulis itu kan saya menyampaikan seluruh, menumpahkan gitu kan, semua apa yang saya rasakan di tulisan itu. Tapi kalau misalnya saya menceritakan hal itu atau masalah tersebut atau ya pokoknya berhubungan dengan hal itu, saya khawatir atau mungkin orang kan belum tentu akan tidak menyampaikan hal itu ke orang lain. Tapi kalau kita menulis ya kan, itu kayak semacam self healing buat bisa dijadikan solusi self healing buat kita gitu. Kalau misalnya nggak suka nulis, baca gitu. Kadang kalau sekarang itu saya setelah menikah ya kan dan memiliki anak, ternyata waktu untuk menulis itu sungguh sangat terbatas sekali. Jadi saya kadang bepergian bersama suami, kita ngopi yuk gitu. Atau kalau nggak ngopi kita nonton bareng yuk gitu. Nonton bareng ditemanin cemilan di rumah, nggak jauh-jauh gitu kan. Itu udah bagian dari self care yang bentuknya adalah self healing gitu. Kenapa sih sekarang tuh healing gitu kan, healing gitu. Suka nggak kita healing gitu ya kan. Nah, healing itu ya self healing itu tadi, itu bagian dari self care gitu. Jadi bentuk kita mencintai diri kita gitu. Terus apa kalau misalnya menjaga diri dengan tidak menyakiti diri gitu. Jadi kalau ada kan anak sekarang tuh, kids zaman now, kalau lagi stres ya kan, bener-bener emotional intelligence-nya sekarang ini, anak-anak sekarang itu bener-bener memang perlu dilatih gitu. Karena ketika stres ya kan, banyak pressure, tekanan dari manapun, akhirnya mereka nyakitin dirinya sendiri ya kan, atau mereka pokoknya bentuk apapun yang penting itu menyakiti diri sendiri, itu bukan, menurut saya berarti dia perlu dimotivasi untuk bisa mencintai, menyayangi dirinya sendiri gitu sih. Tadi kan Mistina kan bilang yang menyakiti diri sendiri.
apa nih upaya kita biar bisa membuat orang itu tuh selesai dengan kelakuan buruknya dia? Yang bisa mengukur dan menyelesaikan sebenarnya adalah dirinya sendiri, Mbak, Oh gitu ya. ya. Jadi, orang itu, terkadang hal manusiawi sih, kita banyak masalah, stres ya kan, menyakiti diri sendiri dengan, bentuknya apapun misalnya, melakukan barcode Iya. ataupun yang lain sebagainya gitu kan. Bahkan anak kecil pun kalau lagi tantrum ya kan, Iya. lagi bahasanya tantrum, Iya. marah-marah gitu Iya. kan, dia kadang menyakiti dirinya sendiri Oh gitu iya. kan. Nggak merasa bentuk-bentukin kepala atau mungkin mukulin dirinya sendiri gitu Oh kan. iya. Nah, anak kecil pun juga, mengalami hal itu gitu, apalagi kalau yang dewasa, berarti dia harus, selesai sama dirinya sendiri dulu gitu. Berarti dia harus dimotivasi dulu dari dalam, apa yang menyebabkan dia menyakiti dirinya sendiri Iya. gitu. Kenapa? Ada masalah apa gitu. Makanya, karena saya itu saat di sini itu kemarin jadi, wali kelas cowok ya Iya. kan, ternyata, di saat kelas 12 itu adalah momen-momen juga penemuan jati diri menuju, Iya. apa ya, dunia setelah SMA gitu kan. Ada masalah keluarga dan teman-temannya, itu kan, saya saat itu tidak hanya bertindak sebagai, seseorang yang, bukan membantu menyelesaikan masalahnya, cuman saya, "Kenapa? Why? Kenapa kamu Iya. menyakiti dirimu sendiri? Kenapa kamu tidak pergi ke sekolah? Iya. Kenapa kamu jarang masuk? Kenapa kamu tidak pernah mengerjakan tugas? Kenapa kamu tidak, bergurau atau berinteraksi dengan teman-temanmu? Ada apa?" Gitu. Jadi ternyata saat mereka, anak-anak ini tadi menyampaikan, ya disitulah, di titik itulah kita, sebagai seseorang yang bisa memotivasi dia gitu. Iya. Jadi motivasi ini harus bangun dari dalam dirinya terlebih dahulu, baru nanti kita bisa memotivasi dari luar gitu. Oh iya. Jadi membangunkan motivasi dalam diri itu bisa dari banyak cara gitu, dari banyak sisi Iya. gitu. Tapi kalau dari dalam dirinya sudah tidak ada motivasi untuk tidak menyakiti dirinya, tidak ada motivasi untuk Iya. bangkit dari keterpurukan, maka ya bisa dikatakan, wah ini ada yang benar-benar salah ini dalam Iya. dirinya gitu kan. Makanya ya itu tadi perlu perlu apa ya, perlu entah dia perlu self healing dulu atau Oh iya. trauma healing dulu atau dia perlu apa ya, bahasa kita itu lagi ngapain, hibernasi gitu Oh kan. iya. Hibernasi versinya kita kan bobo seharian gitu kan. Iya. Nah, kalau versi anak-anak yang memiliki masalah mungkin perlu hibernasi terlebih dahulu gitu. Jadi Iya. itu bisa ditemukan kok, memotivasi dalam diri sendiri itu bisa ditemukan, dan kita sebagai temannya atau sebagai seseorang yang mengetahui hal itu, selain kita mendoakan, kita juga bisa melakukan, atau membantu dia untuk memunculkan motivasi di dalam dirinya itu gitu, biar dia nggak sampai parah gitu, apa jatuh terlalu parah gitu, Iya. seperti itu sih. Soal terakhir nih Miss, tentang high value. Nah, gimana nih cara kita untuk punya high value itu? High value dalam hal apa ini maksudnya? Eh, Apa? Bingung kan ya? Apa sih? High value yang tadi, perempuan pendidikan tinggi. Ya, seputar high value berpendidikan tinggi. Perempuan Wanita, ya? ya, wanita berpendidikan tinggi. Jadi konsultan perempuan ini. Iya. Oke, kaum laki-laki akan dengarkan. Sama. Jadi high value ini dari segi apa? Perempuan ya, Ya, berarti. perempuan. Ini sebenarnya itu apa ya? Lebih ke arah kita itu, kalau saya ya, lebih ke arah gimana caranya kita menjadi perempuan yang bisa dihormati dan dihargai gitu. Iya. Jadi pertama, kalau bisa saya spesifikasikan, high value menjadi seorang perempuan yang memiliki high value, berarti dia, kalaupun dia tidak berpendidikan tinggi, minimal dia itu memiliki
peran sebagai perempuan itu sebagai istri, perempuan ini sebagai istri ataupun sebagai ibu ya, itu sudah cukup baik gitu. Jadi saya dulu pernah menulis perempuan itu wajib memiliki, bahkan perlu ada sekolah S3 ibu rumah tangga gitu. Perempuan kalau bisa itu ada memiliki ijazah S3 ibu rumah tangga gitu. Karena setelah saya mendalami, menjadi perempuan itu luar biasa ya gitu. Kenapa luar biasanya? Bayangkan, bekerja bisa, mengandung, melahirkan, menyusui, ya kan. Terus kemudian belajar, berpendidikan tinggi, merawat anak, ya kan, mengurus rumah tangga, ya kan, dari bangun sampai tidur lagi gitu, sampai bangun lagi, ya kan. Nah, di sini kalau kita bisa memiliki manajemen yang baik, maka perempuan dikatakan sudah memiliki high value gitu. Jadi setiap perempuan itu pasti memiliki high value-nya masing-masing. Perempuan pasti memiliki potensinya masing-masing untuk menjadi yang terbaik versinya dia gitu. Jadi kita nggak boleh menjustifikasi kalaupun perempuan itu tidak berpendidikan tinggi, misalnya ibu kita, ibu saya pun itu lulusan SD ya kan, tapi beliau bisa melahirkan generasi yang sangat luar biasa, ya kan, maka beliau bisa dikatakan sebagai perempuan yang memiliki high value itu tadi gitu. Jadi tidak perlu harus perempuan itu berpendidikan tinggi, tapi kalau dia bisa memanajemen waktunya dia dengan baik, dia bisa mencetak generasi-generasi yang sangat luar biasa, yang bisa memberikan hal baik untuk nusa dan bangsa ini, maka bisa perempuan itu disebut sebagai perempuan yang memiliki high value gitu. Karena dia memiliki high qualifications, berarti qualified to be the part of woman empowerment gitu. Jadi makanya jadi perempuan itu harus bisa, bahasa Jawanya sembarang kalir kudu iso gitu kan. Sembarang kalir kudu ngatasi gitu kan. Pernah lihat perempuan itu sambil bekerja ya kan ya, berangkat ngajar, kalau saya berangkat kerja ya kan ya, perempuan berangkat kerja, terus habis itu bawa tas ya kan, 2, anaknya depan belakang ya kan, terus habis itu pergi nganterin sekolah ke anaknya yang satu, sekolah keduanya terus pulang ke rumah, habis dari kerja masak ya kan, bersih-bersih rumah ya kan, ngurusin suami gitu kan sampai selesai gitu kan. Terus belum nanti pengembangan potensinya dia harus misalnya lagi kuliah, kayak saya dulu merasakan jadi istri ya kan, jadi ibu ya kan, kuliah gitu kan, S2, terus ngajar, jadi guru gitu kan, kerja. Rasanya itu kayak mengalami kayak beneran lagi gendong nih ya, gendong. Oke, iya Bapak, saya mau presentasi hari ini gitu. Iya beneran. Jadi ini belum belum lagi rebel ya anaknya. Iya, mohon maaf ya Bapak gitu. Waktunya saya presentasi nih gimana gitu kan. Mohon maaf sambil gendong gitu. Iya nggak apa-apa, lanjutkan gitu. Jadi sambil kuliah, ya untung kuliahnya itu kan online waktu itu karena pandemi Covid ya kan ya. Jadi presentasinya gini, coba nggak bisa dipikir saya kalau misalnya lagi kuliah offline gitu, berarti di kelas saya harus begini gitu kan, Masya Allah gitu. Kalau saya ingat kayak gitu, perempuan luar biasa gitu kan. Terus sidang tesis itu saya juga masih ingat, anak saya sudah jalan gitu kan. Gimana caranya anak ini tuh tidak ada di area saya gitu kan. Jadi dia harus diungsikan ke tetangga sebelah, ke rumah saudara gitu kan. Baru saya selesai ujian, baru bisa ketemu sama dia lagi gitu. Jadi luar biasa gitu, belum nanti perkara yang lainnya gitu. Gini pulang ada banyak pekerjaan rumah yang menumpuk gitu kan. Belum nanti upgrading diri gitu kan. Belum nanti perempuan yang aktif berorganisasi gitu kan. Karena kita tidak bisa dilupakan bahwasanya kita ini memang perempuan itu kadang kalau udah aktif, kenapa ada muslimat dan teman-temannya. Ya enggak? Nah, itu kan walaupun cuman berkumpul sejenak gitu kan, tapi
kita tuh udah bahagia gitu, ketemu sama teman-teman kita gitu kan, main bareng gitu, duduk bareng kayak gini itu sudah bahagia gitu. Jadi aspek high value-nya perempuan itu banyak gitu, dan jangan pernah mengatakan bahwasanya seorang perempuan itu tidak memiliki high value apapun. Bisa jadi walaupun dia tidak berpendidikan tinggi, tapi dia memiliki high value di rumah tangga gitu kan, ataupun dia memiliki high value di bisnis walaupun dia tidak berpendidikan tinggi ya kan. Gitu sih. Oke, baik. Kesimpulannya kayaknya menurut saya ya, menurutku kayaknya gini. Semuanya itu tergantung pada diri kita sendiri, ya kan ya. Betul. Maksudnya kita harus bisa yang namanya mengontrol emosi. Kita juga harus tahu apa self care kita, ya. Terus bangun high value itu kan ya. Oke, baik. Sepertinya sampai sini nih teman-teman pembahasan kita kali ini. Nah, terus habis itu boleh dong Miss Tina kasih closing statement buat teman-teman yang ada di luar. Oke, halo penonton setia Sobat Ngopi yang Miss Tina sayangi. Dimanapun dan kapanpun kalian berada, kalian wajib menjadi perempuan yang berpendidikan tinggi, baik itu berpendidikan tinggi sebagai ibu rumah tangga ataupun berpendidikan tinggi sebagai seorang istri dan juga seorang ibu, karena di sini perempuan adalah peradaban. Perempuan adalah seseorang yang mencetak dan juga melahirkan generasi. Mari kita sama-sama menjadi women empowerment. Semangat perempuan di seluruh dunia ini, kalian sangat hebat. Ya, baik, terima kasih Miss Tina. Sok kate-kate. Ngadi-ngadi. Aduh. Baik, terima kasih Miss Tina. Iya, sama-sama. Terima kasih teman-teman buat yang sudah nonton. Jangan lupa tetap saksikan Ngopi di part-part selanjutnya. Aku Dewi Andriana dan teman-teman kru Ngopi pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.